الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الباب 11 بعد 100 في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. Bab ini menceritakan tentang kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia ada namanya hari lahir, ada namanya hari wafat. Seandainya dunia ini lebih berharga daripada akhirat, tentu yang paling utama, yang lebih lama untuk hidup di dunia ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena akhirat itu lebih utama, walal akhiratu khairul laka minal ula, sesungguh kehidupan akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadiratnya, karena di sanalah kehidupan yang lebih baik daripada dunia ini. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baita ummina Aisyah radhiyallahu taala anha hina dana al-firaq fanadhara ilaina فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم. Kami datang menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana posisinya sekarang di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, di Masjid Nabawi, di dekat mimbar beliau. Dan di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dan al-firaq maksudnya ya, di akhir hayatnya beliau. Fanadhara ilaina, beliau memandang kami dan air mata beliau ya menangis. Beliau menangis. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, marhaban bikum, hayyakumullah, awakumullah, nasarakumullah. Selamat datang, semoga Allah menghidupkanmu, semoga Allah memanjangkan umurmu, menolongmu. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Wa usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Wa usi bikumullah, dan aku wasiatkan kepada kalian akan selalu wa ausa bikumullah inni lakum minhu nadhirun mubin. Dan Allah telah mewasiatkan kepada kalian, sesungguhnya aku ini adalah sebagai nazir. Aku diutus, aku ini berasal dari utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi peringatan yang nyata. Alla ta'alu 'ala Allah fi biladihi wa ibadihi. Jangan kau merasa lebih tinggi
daripada Allah di negerinya atau dalam ibadahnya, pada hambanya. Wa qaddana al-ajalu wal munqalabu ila Allah wa ila sidratil muntaha wa ila jannatil ma'wa wa ila al-ka'sil awfa. Sudah dekat ajal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepada Sidratul Muntaha, kepada surga yang ma'wa, kepada ka'sil awfa, yaitu minuman surga itu. Faqra'u 'ala anfusikum wa 'ala man dakhala fi dinikum ba'di minnis salam wa rahmatullah. Hadis ini perlu kita lihat apakah hadisnya ini sahih ataukah dhaif. Itu yang perlu. Kata al-Imam Al-Iraqi rahimahullahu taala, al-hadis rawahu al-Bazzar. Jadi hadis ini riwayat daripada Imam Al-Bazzar. Kemudian beliau mengatakan hadzal kalam wa qad yurwa an Murrah. Kadang kalam ini diriwayatkan daripada Murrah an Abdullah min ghairi wajhin. Wa saniduhu mutaqaribatun, dan sanadnya itu mutaqaribah, berdekatan. Qala wa Abdurrahman al-Ashbahani lam yasma' hadza min Murrah. Abdurrahman al-Ashbahani yang meriwayatkan dari Murrah ini tidak pernah mendengar dari Murrah. Wa inna ma huwa amman akhbarahu. Beliau hanya mendengar dari orang yang menghabarkannya, bukan dari Murrah. Di sanadnya itu mengatakan Abdurrahman Ashbahani an Murrah. Sementara beliau tidak pernah mendengar daripada Murrah. Jadi munqati' dia. Hadisnya munqati'. An Murrah. Qala wala a'lam ahadan rawahu, dan beliau mengatakan saya tidak mengetahui satupun orang yang meriwayatkannya an Abdullah ghairu Murrah, daripada Abdullah selain Murrah. Qultu, kata Imam Al-Iraqi, wa qad ruwiya min ghairi ma wujiha rawahu Ibnu Sa'din fi at-Tabaqat min riwayat Ibni Aufin an Ibni Mas'udin wa rawainahu fi syaikhihi al-Qadi Abi Bakr al-Ansari min riwayat al-Hasan al-Basri an Ibni Mas'ud, walakinnahuma munqati'ani wa dha'ifani. Wal Hasan al-Arabi innama yarwihi an Murrata kama rawahu Ibnu Abi Dunya wa Tabrani fil Awsat. Wal hadis fi Majma'il Bahrain, yaitu pada nomor 1247. Wa fi isnadihi Ash'as ibnu Talik. Apa komentar Imam Az-Zahabi tentang Ash'as ibnu Talik ini? Qala Az-Zahabi rahimahullahu taala la yasihhu hadisuhu. Hadisnya tidak sah. Tidak sahih. Qala huwa al-Azdi thumma innahu saqa lahu hadisun Murrah. Hadis Murrah an Ibn Mas'ud wa dzakarahu. وكذلك الحسن بن الحسين العربي لم يكن بصدوق عندهم والجرح والتعديل. Jadi hadisnya ada, sanad periwayatannya ada, tetapi dia munqati'ul isnad, sanadnya itu terputus-putus ya. Kemudian menyebabkan hadisnya pada dhaif. Tidak sampai hadisnya maudhu. Cuma kedaifannya itu dikarenakan karena perawinya itu tidak terlalu kuat, ya. Kemudian dia hadis sanadnya munqati', itu salah satu penyebab hadis itu dhaif dia. Walaupun hadis itu masyhur di kalangan para ahli-ahli hadis, di kitab-kitab hadis, bahkan disebut dengan Al-Imam At-Tabrani, kemudian dalam kitabnya Ibnu Abi Dunya. Ya. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam 'inda mautih. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Jibril alaihi salam di saat beliau wafat. Man li ummati ba'di, siapakah an bashir habibi, an ini an apa ya, masdariyah, an masdariyah atau an khabariyah, an masdariyah zarfiyah,
an basyir habibi. Basyir habibi, sampaikan kabar gembira kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Anni la akhzuluhu fi ummati. Aku tidak akan membiarkan begitu saja umatnya itu. Aku akan menjaganya. Walaupun dia sudah meninggal dunia, aku akan terus menjaga umatnya. Nah, begitu, ya. Alhamdulillah semakin berkembang, ya. Islam di mana-mana berjaya. Tapi kekhawatiran itu kan ada saja. Beliau sangat mengkhawatirkan umat beliau bagaimana, ya, agama yang beliau bawa ini bisa berkembang sampai hari kiamat, bisa berjalan menyebar ke seluruh penjuru dunia turun temurun. Itu yang dipikirkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa firman Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril? Fa'auhallahu ta'ala ila Jibril. Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril, an basyir habibi anni la akhzuluhu fi ummatihi wa basyirhu bi annahu asra'un nasi khurujan minal ardi idza bu'isu. Dan sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang pertama kali dan paling cepat keluarnya dari bumi idza bu'isu, dikala manusia dibangkitkan dari kuburnya. Wa sayyiduhum idza jumi'u, dan beliau adalah pemimpin mereka di saat mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Wa annal jannata muharramatun 'alal umami hatta tadkhulaha ummatuh. Dan sampaikan kabar gembira bahwasanya surga itu diharamkan kepada umat-umat yang lain sehingga telah masuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali. Bahkan di dalam sebuah hadis yang mengatakan annal jannata muharramatun 'alal anbiya hatta yadkhulaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa al jannata muharramatun 'alal umami hatta tadkhulaha ummatuh. Sesungguhnya surga itu diharamkan untuk para nabi sebelum dimasuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan surga itu diharamkan bagi umat-umat para nabi sebelumnya sehingga dimasuki oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ana qarrat 'aini." Sekarang kata Rasulullah SAW, senang hatiku mendengarnya, bahagia, tenang hatiku mendengarnya. Apa komentar Al-Imam Al-Iraqi mengenai hadis ini? Qala Al-Iraqi, ini gurunya Imam Suyuti ini, Imam Iraqi ini ya, yaitu Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi. Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi. Siapa namanya Imam Iraqi? Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi. Nanti kita belajar tentang sejarah-sejarah para perawi-perawi hadis itu ya. Sejarah-sejarah ulama-ulama hadis itu. Enak itu. Nanti kita buka kitab Tabaqat. Al-hadis akhrajahu At-Tabrani, kata Imam Al-Iraqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani min hadis Jabirin wa Ibn Abbasin fi hadisin tawilin fi. Dari hadis Sayyidina Jabir, kalau sudah mengatakan Sayyidina Jabir berarti sahabat. Jadi beliau mendengar dari Rasulullah SAW. Yaitu dari hadis Sayyidina Jabir wa Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma fi hadisin tawilin fi. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man li ummatil Mustafa min ba'di. Siapakah yang akan diamanahkan untuk umat yang Mustafa, umatku ini, umat yang terpilih ini setelah aku meninggal dunia? Atau dengan redaksi yang lain tadi mengatakan man li ummati ba'di. Wa qala abshir ya habiballah. Kata malaikat Jibril, abshir ya habiballah. Terimalah kabar gembira ini wahai kekasih Allah. Fa innallaha azza wa jalla yaqul.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa qad haramtul jannata 'ala jami'il anbiya wal umam hatta tadkhulaha anta wa ummatuka." Ini hafal ini hadis ini. Qad haramtu. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dibaca mabni majhul di sini, waqad hurrimat, tidak. Karena langsung ini redaksinya langsung. Fa innallaha ta'ala yaqul. Nah, berarti kita akan membaca firman Allah. Fa innallaha ta'ala yaqul qad haramtul jannata 'ala jami'il anbiya'i wal umam. Jangan dibaca qad haramtu, salah dia. Karena haruma tidak ada apa yang mutaaddinya. Kalau dimutaaddikan dia maka dimazidkan. Harrama yuharrimu tahrim, mengharamkan. Nah, qad haramtul jannata 'ala jami'il anbiya'i wal umami hatta tadkhulaha anta wa ummatuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan wahyu kepadamu, qad haramtul jannata, sesungguhnya aku mengharamkan surga itu, ala jami'il anbiya'i wal umami, terhadap seluruh para nabi dan para umat-umatnya, hatta tadkhulaha anta wa ummatuka, sehingga engkau lebih awal memasukinya dan umat-umatmu. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Rasulullah mendapatkan kabar gembira itu, al-an tabat nafsi. Al-an tabat nafsi. Dengan redaksi yang lain, al-ana qarrat aini. Ya, kalau sekarang kata beliau, alhamdulillah sekarang hatiku sudah tenang. Aku akan tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala karena ada jaminan untuk umatku. Itulah kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya lah kita berbahagia, berbangga dengan Maulid baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan atau kita sampai di sini? Gimana Sufyan? Lanjut? Sudah selesai? Sudah tengah hari? Baik, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Adapun hadis yang terakhir tadi dengan sanad yang dhaif kata beliau, yaitu Al-Imam Al-Iraqi. Namun sudah kita ketahui bersama bahwa hadis dhaif itu bukan karena hadisnya palsu, bukan, tetapi karena sanadnya, karena sanad. Kalau sudah hadis dhaif itu sudah kita yakin bahwa itu adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau keterangan daripada para sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Tetapi kedaifannya itu bukan karena diragukan akan kehadisannya, bukan, tapi karena sanadnya. Berbeda dengan hadis maudhu. Kalau hadis maudhu, hadis palsu, karena dikarang-karang kalau hadis palsu itu. Walaupun ada yang bersanad-sanad, tetapi tidak jelas bahwa itu pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau hadis palsu betul-betul dipalsukan atau dibuat-buat oleh orang. Kalau berbeda dia dengan hadis dhaif. Kalau hadis dhaif betul adanya hadis itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun karena perawinya atau sanadnya yang mungkin ada yang munqati', ada yang mudallas atau mu'an'an, atau ada di antara perawinya yang lemah hafalannya, seperti kita ini kan lemah hafalan kita ini. Jadi bisa saja menyebabkan hadis itu dhaif. Andai kata proses periwayatan hadis itu masih berjalan sampai sekarang, belum ada pembukuan sanad dan sebagainya, mungkin saja hadis-hadis kita semuanya dhaif.
Padahal hadisnya awalnya sahih, tapi karena kita yang menjadi perawi hadis ini lemah hafalannya, bisa saja hadisnya jadi dhaif. Nah, gitu. Nah, itu salah satu sebab hadis itu dhaif. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Hadis ini sangat enak kita baca. Ya, saya ingin melanjutkannya, tetapi teman-teman sudah sudah mau sekolah. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa sampaikannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqih lana wa qarabatin lana.